Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dicegah ke luar negeri buntut alokasi tambahan kuota haji yang tidak sesuai undang-undang saat ia menjabat sebagai Menteri Agama. Selain merugikan negara, juga merugikan calon jemaah haji reguler yang makin lama mengantri. Apakah Yakut segera jadi tersangka? Berikut ulasannya dalam Top Review. Hari Kamis 7 Agustus lalu, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tampak hadir ke gedung KPK Jakarta. Kedatangan Yakut untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan rasuah kuota haji di Kementerian Agama. Oleh penyidik KPK, Yakut dimintai klarifikasi dan keterangannya terkait pembagian kuota haji tahun 2024. Yakut diperiksa selama 5 jam oleh penyidik KPK. Setelah selesai pemeriksaan, Yakut enggan menyebut apa yang digali penyidik dalam pemeriksaan. Yakut juga mengaku tidak menghitung total pertanyaan yang dicecar penyelidik KPK kepadanya selama 5 jam pemeriksaan. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang sudah memberikan kesempatan mengklarifikasi permasalahan di Kemenak eranya menjabat. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Lanjut, Pak. Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan, ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi kuota tahun lalu. Kasus kuota haji ini bermula dari adanya tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji seharusnya mengikuti persentase 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yakut diduga tidak mengikuti aturan ini. Alih-alih mematuhi persentase tersebut, kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah diduga dibagi rata, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian yang tidak sesuai aturan ini diduga menimbulkan masalah karena biaya haji khusus jauh lebih mahal daripada haji reguler. Dengan mengalihkan sebagian besar kuota tambahan ke haji khusus, ada dugaan keuntungan yang lebih besar didapat dan berpotensi merugikan negara. Yakut Khalil Qomas menjabat sebagai Menteri Agama saat kebijakan pembagian kuota tambahan ini diterapkan. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dimintai keterangan oleh KPK. Siapa yang potensial suspeknya? Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. KPK mengungkap dugaan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah terkait korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut angka kerugian itu merupakan perhitungan awal penyidik yang sudah didiskusikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai pasti kerugian akan diumumkan setelah audit resmi BPK selesai. Informasi itu akan kami dalami, ya, terlebih perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum, artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Yakut bepergian ke luar negeri. Pihak Yakut Khalil Qomas menyatakan akan mematuhi seluruh proses penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024, termasuk adanya larangan bepergian ke luar negeri yang dilakukan KPK.
Hal ini disampaikan Yakut melalui juru bicaranya Ana Hasbi dalam keterangan tertulis. Ana menyatakan Yakut baru mendengar informasi terkait pencekalan tersebut dari pemberitaan media. Yakut memahami bahwa langkah yang diambil oleh KPK merupakan bagian dari proses hukum yang diperlukan. Ana juga mengatakan Yakut yakin proses hukum akan berjalan secara objektif dan proporsional. Apakah dengan pencegahan Yakut ke luar negeri ini akan membuat penyidikan kasus kuota haji ini akan mudah? Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo harap menyayangkan KPK yang penggunaan pasal terkait kerugian negara karena itu membuat pengusutan kasus akan lama. Yudi Purnomo juga tidak melihat adanya urgensi pencegahan Yakut ke luar negeri. Yudi Purnomo juga menyayangkan KPK yang menggunakan sprindik umum dan tidak menetapkan tersangka. Ya, menurut saya di penyelidikan ini sudah cukup jelas ya. Karena begitu naik ke penyidikan, ngapain KPK ya mencekal ya mantan Menteri Agama dan kalau nggak salah ada 2 orang yang lain ya. Itu ngapain mereka kemudian hanya melakukan pencekalan? Karena kita tahu kan pencekalan itu bisa dilakukan terhadap saksi seperti itu. Jadi menurut saya KPK agak lambat ya dalam proses ini. Walaupun kemudian dikatakan bahwa akan ada kerugian negara 1 triliun, tetapi kan itu masih estimasi penyidik dan ini yang harus kemudian dikoordinasikan kembali kepada BPK. Jadi kalau saya melihat ya dengan KPK menerapkan pasal terkait dengan kerugian keuangan negara, saya pikir kasus ini nggak akan selesai dengan cepat. Karena apa? Karena KPK mau tidak mau suka tidak suka, maka KPK harus tergantung dengan BPK misalnya yang melakukan audit. Dan tentu di situ kan teknisnya akan terjadi, bisa jadi ya Mbak, ada perdebatan, ya kan? Dibandingkan tadi saya katakan seharusnya KPK itu menerapkan pasal gratifikasi aja gitu kan, ataupun misalnya pasal suap menyuap ditambah dengan dicontohkan dengan pasal terkait dengan TPPU. Jadi saya pikir dalam kasus ini walaupun KPK sudah mencekal, tetapi KPK istilahnya meruwetkan dirinya sendiri seperti itu Mbak. Sebenarnya KPK kan sudah ada di jalan yang tepat ya dalam proses pengungkapan kasus ini dari penyelidikan kepada penyidikan. Namun kemudian yang terjadi adalah bahwa ternyata ketika KPK naik ke penyidikan, yang terjadi bahwa KPK hanya sprindik umum ya, artinya dia belum menetapkan tersangka. Penambahan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 sejatinya ditujukan untuk memangkas antrian haji yang sangat lama di Indonesia. Namun, bukannya tambahan kuota itu disalurkan sesuai undang-undang dengan proporsi 92% ke haji reguler untuk memperpendek antrian, tapi justru dipakai 50% dialokasikan ke haji khusus yang berbiaya mahal. Disinilah calon jemaah haji dirugikan demi keuntungan haram yang dinikmati sejumlah pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.